Selamat malam Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya yang bernama Crescentia Alfikan dari kelas 10D Sekolah SMA Santo Franciscus Xavierus Ruteng izin menjelaskan materi bioteknologi mata pelajaran biologi. Seperti yang kita ketahui, bioteknologi berasal dari dua kata, bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis bioteknologi. Menurut perkembangannya secara umum, bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu biasa disebut dengan bioteknologi sederhana. Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan sumber organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan, belum sampai pada tahap rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Kelebihan dan kekurangan teknologi konvensional adalah kelebihannya itu bioteknologi produksi murah, biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kekurangan, perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, bereproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum stabil, kualitas hasil belum terjamin. Bioteknologi dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang makanan, contohnya itu yogurt, keju, roti, kecap, tempe, cuka. Yang kedua, bidang pertanian itu kultur jaringan, pembastaran, hidroponik, bidang industri, bidang pengobatan, bidang peternakan, dan yang berikut itu bioteknologi modern. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern yaitu kelebihannya hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Sedangkan kekurangannya itu biaya produksi relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi canggih, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Nah, bioteknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih, misalnya pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. Nah, organisme transgenik ini dibagi menjadi dua, yaitu tanaman transgenik dan hewan transgenik.
Nah, tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Yang berikut hewan transgenik. Selain tumbuhan transgenik, ada juga hewan-hewan transgenik. Pada awalnya, hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Oke, Ibu Guru, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.